wabarakatuh. Balik lagi di Artal Motor Channel. Video lanjutan kemarin guys ya, di Honda Beat Street, yang mana yang video sebelumnya kita udah ngebahas tentang perawatan di area full pump ya. Dan sekarang kita lanjut ke area CVT. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nyimak di video sebelumnya tentang perawatan full pump, silahkan klik aja tulisan di atas video ini ya. Nanti akan kita cantumkan. Dan sekarang kita ngebahas di area CVT. Jadi di area CVT ini kita mau upgrade sedikit ya performanya, baik itu nanti di rumah roller ataupun di bagian per CVT ataupun per puli ya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan tonton videonya sampai habis ya. Dan jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya guys ya, biar bisa update terus video saya terbaru. Dan jangan lupa di share lah ke medsos teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut aja ya ke inti pokok utamanya. Sekarang kita ke bagian rumah roller dulu ya guys ya. Jadi ini udah kita gerus sedikit ya supaya permukaannya lebih landai. Kalau teman-teman pernah nyimak video saya sebelumnya yang ngebahas tentang masalah CVT Mio M3 ya, jadi kan prosesnya sama seperti ini kita gerus ya. Jadi kita gerus menggunakan bekas stang seher ya guys ya. Jadi seperti ini kita potong, dan rollernya juga kita pasang buat tahanannya ya. Jadi sebelumnya teman-teman kalau bisa dikikis dulu nih menggunakan mata tuner ataupun kikir ya, supaya prosesnya nggak lama. Jadi perapihannya menggunakan stang seher ini ya semaksimal mungkin lah. Jadi tapi kalau untuk perfectnya ataupun mulusnya nggak bisa ya guys ya, karena kan ini bukan mesin pabrik, jadi kita masih manual ya, akal-akalan lah intinya. Jadi di sini kenapa kita harus gerus, ada dua sisi positifnya ya, yaitu yang pertama setidaknya mengurangi bentuk peyang di roller ya guys ya. Jadi kan kalau teman-teman bongkar CVT ataupun bongkar roller, ketika mau ganti kan otomatis ada sedikit peyang ya di bagian roller. Nah itu kan peyangnya itu karena dinding pembatas di bagian jalur ini guys ya, karena dia nggak landai, karena ada temboknya lah istilahnya, makanya dia kan kehantem terus, makanya dia agak sedikit peyang. Kalau di Mio M3 memang lebih parah, karena kan temboknya ataupun pembatasnya lebih tinggi ya, lebih panjang, makanya kan gepengnya itu sangat lebar sekali. Kalau di Honda ini kan sedikit ya, makanya kita buat landai seperti ini supaya di roller juga awet ya guys ya. Dan yang kedua sisi positifnya yaitu setidaknya sedikit menambah top speed. Karena apa? Ketika roller ini semakin naik, otomatis roller ini kan akan merapat nantinya ya, rumah roller ini ya. Jadi si panbel itu semakin besar. Setidaknya menambah perbandingan rasio yang berbeda lagi ya. Jadi rasio yang di bagian rumah roller ini akan lebih besar. Secara otomatis kan akan menambah top speed ya, kalau teman-teman paham dengan sistem perbandingan rasio ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Oke, jadi di bagian rumah roller hanya seperti itu aja guys ya. Simple aja kita buat, karena ini juga buat harian, nggak ada part-part racing ya. Jadi seperti ini aja lah kira-kira. Selanjutnya kita ke bagian rumah puli ganda ya. Jadi seperti biasa di bagian siringan per ini akan kita ganjal dengan pelor ya guys ya. Jadi di video saya sebelumnya udah ngebahas juga tentang penambahan pelor atau ganjel pelor ya di per CVT. Jadi kali ini kita bahas lagi. Sebelumnya teman-teman yang mau coba-coba sendiri, seperti biasa saya sarankan lebih baik nyari pelornya di bengkel sepeda ya. Biasanya ada 3 macam, yaitu pelor roda belakang, pelor roda depan, dan pelor di area komstir sepeda ya guys ya. Jadi saya tunjukkan seperti ini. Nah seperti ini ya, ada 3 macam dia. Jadi yang paling besar ini pelor roda belakang, kalau yang sedang ini pelor roda depan, dan paling kecil ini pelor komstir ya, komstir sepeda. Jadi gimana sih cara kita menentukan pelor mana yang harus kita pakai? Jadi teman-teman harus bawa ini ya, ataupun kita amati dulu. Jadi kita masukin satu-satu dari yang sedang dulu ya. Nah kalau yang sedang kita masukin kan dia masih banyak jarak ya guys ya, tuh banyak renggangnya, masih banyak celah sana sininya ya, kanan kirinya ya. Jadi kita coba dengan pelor yang paling besar. Kalau untuk pelor yang besar apakah masuk? Nah kalau memang masuk berarti dia pakai pelor yang besar ya. Jadi intinya bawahnya menapak. Nah, paham apa, jelas ya guys? Nah intinya bawahnya menapak ya, dan dinding kanan kirinya presisi, dia nggak oblak. Kalau pakai yang sedang ini kan dia oblak, makanya kita coba pakai yang pelor besar dulu. Berarti yang kita pakai ataupun kita aplikasikan menggunakan pelor yang besar ya guys ya, jangan pelor yang sedang kan. Kalau di video saya sebelumnya yang di Beat FI dia pakai yang pelor sedang ya, karena yang pelor besar kan nggak masuk. Kalau teman-teman pernah nyimak ya videonya ya. Oke, jadi fix yang
pelor yang besar ya kita pakai ya. Sekarang kita taburin dulu semua ya. Dan catatan ya buat teman-teman ya, agar lebih paham lagi. Jadi kalau untuk pelor besar ini, jadi teman-teman perhatikan dulu kerapatannya, dia ada selah nggak. Nah kalau ini kan masih ada selah ya guys ya, selah sedikit. Karena kalau nggak kita pasang, sedangkan kalau kita pasang pelor satu lagi dia akan ngegantung ya, jadi nggak masuk full. Kalau bisa jangan dipasang karena itu akan nantinya akan loncat ya, jadi nggak menapak sempurna. Sedangkan kalau nggak kita kasih, ini akan berisik jalur pelor ini ya nantinya ya, karena jedanya terlalu banyak ya. Jadi cara mensiasatinya teman-teman cari pelor yang saya bilang tadi, pelor komstir sepeda ya, karena permukaannya lebih kecil. Jadi kita sisipin aja di sini. Nah, sisipin aja di sini ya. Jadi supaya jeda si pelor yang besar ini nggak terlalu banyak, karena nantinya akan bunyi guys, terlalu berisik ya. Sedangkan kalau pelor yang sedang kan dia nggak masuk. Ya pokoknya pintar-pintar teman-teman lah. Coba pelor yang sedang masuk nggak ditaruh di sini. Karena udah saya ukur tadi, saya coba taruh di sini masih tetap ngeganjel ya, jadi nggak masuk sempurna. Sedangkan kalau pelor yang komstir sepeda langsung masuk ya. Jadi hanya buat tahanan aja supaya pelor besar ini jedanya ataupun jarak antara sisi satu dan lainnya nggak terlalu banyak ya guys ya. Jadi seperti itu catatan buat teman-teman. Takutnya teman-teman mau masukin satu nggak bisa, dibiarin aja ya, karena agak berisik nantinya. Kalau untuk di Honda ini enaknya ya, jadi saya taruh dulu. Kalau teman-teman pernah nyimak ataupun pernah nonton tentang ganjel pelor seperti ini, biasanya kan teman-teman nyari platnya lagi ya. Tapi kalau di Honda ini enaknya ada ya guys ya. Jadi teman-teman nggak perlu nyari platnya lagi deh. Jadi karena di standarnya kan dia di bagian atas ini udah ada plat ya guys ya. Nah di sini dia masuknya di sini. Jadi kita ambil aja plat yang atas ini, kita taruh aja di bawah. Nah seperti ini. Nah di atas nggak usah dikasih lagi. Kenapa? Karena ini cukup aman. Karena kalau yang standarnya kan masih menggunakan plat ini, karena kan kerja si puli ini ataupun per ini kan nantinya kalau yang belum diganjel ya, per ini masih ada sedikit gerakan ya guys ya, karena sedikit gerakan memaksa lah, karena puli ini kan dia bergeraknya nggak naik turun ya, jadi agak berputar. Nah berputar dia naiknya ini, nggak langsung naik gitu ya, jadi prosesnya berputar dulu sembari naik ya, seperti tangga putar lah intinya ya. Nah gini, jadi kalau sebelum kita ganjel pelor yang masih standarnya, per kita taruh kan puli akan berputar naik ini, otomatis per juga itu akan sedikitnya setidaknya agak bergerak ya, karena kan prosesnya agak seret nantinya guys ya, karena nggak ada pelor ini. Makanya dikasih bantalan plat bulat ini ya, supaya lebih stabil, nggak gerak sana sini. Nah sedangkan ini kalau udah kita ganjel pelor, kita pindahin aja platnya ini ke bawah. Nah jadi atas nggak usah kasih plat lagi, nggak masalah itu ya, aman kok. Nah jadi teman-teman nggak repot-repot lagi nyari plat bulatnya ini ya guys ya. Jadi langsung aja kita pasang. Nah yang masalah pelor kecil tadi kita cari dulu. Nah di bagian sini guys ya, yang pelor kecilnya tadi, pelor tambahan karena jedanya kan terlalu banyak ya. Nah ini nggak akan lepas nggak, karena udah kita ukur juga, dia akan nyangkut juga, nggak mungkin akan keluar ya. Nah jadi setidaknya kan nggak terlalu bunyi si pelor ini guys ya. Untuk pengencangan mur puli ini, jadi kita biasa di atas. Kalau teman-teman yang biasa di bawah silahkan, ataupun mau dipantek juga silahkan, tapi harus hati-hati ya, pakai trik ataupun nggak asal-asal pantek ya guys ya. Yuk sekarang kita lanjut ke pemasangan. Untuk roller yang sisi kanan kirinya beda ya guys ya. Jadi maksudnya beda ini teflonnya ataupun bahan atasnya ini, teflonnya ini dia lebih lebar ini ya, sedangkan ini kan kecil. Jadi yang ada teflon lebar ini kita tempatkan di sebelah kanan ya, sebelah kanan rumah roller. Jadi di bagian sini ya, ke sana ya. Nah jadi yang tebalnya ini menghadap ke kanan. Nah seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kan nantinya contohkan seperti ini, rumah roller kan nanti seperti ini ya. Ketika mesin berputar kan rumah ini bergeraknya sini, ikut ke sini, makanya kan otomatis ketika ini berputar, rumah ini kan akan ke dorong-dorong gini ya, makanya kan harus ada teflonnya untuk melindungi di bagian sini ya, sisi ininya ya. Karena kalau yang pakai ini kan dia hitungannya full besi ya guys ya, nggak teflon full. Nah full besi,
Ini kan full teflon ya, jadi untuk melindungi di jalur bagian sini, jadi harus dipahami juga ya guys ya. Oke, sekarang kita pasang. Dan di bagian ini bosnya ini sebisa mungkin kasih gemuk ya guys ya, karena ini kan nggak terendam oleh oli, jadi jangan sampai kering lah, karena kalau kering kan bahaya, nanti ini akan aus rumah roller ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan ya. Saya anggap teman-teman udah paham tentang pemasangan di rumah roller, panbel, dan puli ganda ya. Kita percepat aja. Ya, ada ring besar ya guys ya, jangan lupa setelah bos. Oke, sekarang kita coba hidupkan ya. Oke, sekarang teman-teman fokus di bagian puli ganda ini ya guys ya. Jadi nanti dia ketika kita gas, proses keluarnya akan semakin cepat ya, ataupun lebih responsif. Sekarang kita matikan. Oke, jadi itu salah satu keunggulan menggunakan pelor ya. Jadi pernya itu kita ganjel pelor, karena nantinya dia akan sedikit lebih responsif, karena kan otomatis bukaan si puli ini jadi semakin cepat ya, karena adanya pelor tersebut. Karena kan prinsip pelor lebih menggelinding ya dia ya, ketimbang dari per ketemu dengan puli ini. Jadi kan dia agak lebih seret, makanya dia agak lama untuk bukaannya. Dan salah satu positifnya di bagian pelor ini kita tambahkan, jadi otomatis akan lebih memperkuat di bagian per ya. Jadi sama aja kita dengan menggunakan ibaratnya per racing ya guys ya. Jadi kan akan semakin lebih keras, jadi fungsinya untuk menahan panbel ini slip. Karena kerja ini tadi lebih respon, yang ditakutkan kan panbel ini jadi kendor ya. Jadi kendor, jadi slip lah intinya. Makanya kita ganjel pelor itu untuk menambah daya rekatnya si per itu ya, jadi semakin kencang, jadi panbel ini nggak gampang slip nanti. Jadi itu salah satu positifnya juga ya. Jadi ada dua, untuk lebih responsif dan untuk memperkuat si panbel ya. Jadi sama aja kita menggunakan per racing, jadi nggak perlulah kita menggunakan per racing, per standar pun udah cukup mumpuni ya ketika kita ganjel dengan pelor ini guys ya. Oke, cukup sampai di sini dan mudah-mudahan teman-teman paham, bisa praktekin sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk mencari pelornya itu di bengkel sepeda aja ya, karena di situ bisa kita contohkan ataupun bisa kita taruh-taruh mana yang pas ya pelornya ya. Kalau di bengkel motor kan belum tentu ada semua, dia takutnya kan kotakan, lagian juga takutnya nggak bisa dibuka juga ya, bingung. Jadi kita buat memilih ya. Kalau di bengkel sepeda kan banyak macam-macam ya guys ya. Oke, cukup sampai di sini, dan sekali lagi buat teman-teman yang baru mantengin video ini, jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya ya, dan diklik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru. Di-share lah ke medsos teman-teman semua ya. Siapa tahu berguna buat teman-teman dan orang lain juga. Oke, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di video selanjutnya.